Sobat Ajarin, kalian akan menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2021. Agar kalian lebih siap, mari kita bedah soal kemampuan kuantitatif berikut ini. Kita lanjutkan ke nomor 71. Beberapa mahasiswa mengikuti tes beasiswa kuliah S2 di luar negeri. Peserta harus lolos beberapa tes agar bisa lanjut ke tahap wawancara. Berikut ini hasil tes dari peserta yang akan memperoleh beasiswa. Coba lihat tabel. Ada Adit, Jessica, Putri, Slamet, dan Yudit. Kemudian yang diteskan adalah TOEFL, tes komputer, dan tes tertulis. Dalam tes tersebut diketahui bahwa nilai tes tertulis dan komputer memiliki bobot 45%. Sedangkan TOEFL memiliki bobot 10% dari masing-masing nilai. Hanya akan diambil 2 peserta yang lanjut tahap wawancara. Peserta yang lanjut tersebut adalah A. Adit dan Jessica, B. Adit dan Yudit, C. Jessica dan Putri, D. Putri dan Slamet. Sahabat Ajarin, mari kita bahas soal nomor 71. Nah, dari angka-angka yang didapat oleh peserta, kita transfer dulu ke dalam bobotnya. Misalnya TOEFL kan 10%. Adit dapatnya TOEFL berapa? 500. 500 dikali 10%, 50. Kemudian tes komputer Adit 75. Dikalikan dengan 45%. Dapat 33,75. Kemudian tes tertulis Adit dapat 70. Dikali 45%, 31,50. Kemudian kita jumlahkan tuh, Adit dapat 115,25. Nah, dengan cara yang sama, Jessica, Putri, Slamet, dan Yudit juga akan diperoleh nilai-nilai yang nanti bisa kita bandingkan. Coba kita lihat totalnya. Yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi adalah Adit 115,25 dan Yudit 121,775. Maka yang lolos dalam mengikuti seleksi tersebut adalah Adit dan Yudit. Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Adit dan Yudit. Kita lanjut ke nomor 72. Pada suatu organisasi ada 5 wanita dan 4 pria. Kemudian akan dipilih 3 orang secara acak untuk ikut dalam suatu pertemuan. Banyaknya pria yang mengikuti pertemuan tersebut maksimal. Jadi paling banyak adalah 2 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang diberikan? X-nya adalah banyak cara memilih yang mengikuti pertemuan. Kemudian Y-nya itu 50. Jadi nanti X-nya kita hitung. Nanti bisa kita bandingkan X-nya dengan Y. Optionnya A, X lebih dari Y. B, Y lebih dari X. C, X sama dengan Y. D, X lebih dari sama dengan Y. E, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan di atas. Sahabat Ajarin, mari kita bahas soal nomor 72. Jadi kalau disebut maksimal pria 2 orang, yang dipilih kan 3 orang. Maka kemungkinan terjadi ada 3. Pertama, prianya 0. Wanitanya 3. Yang kedua, prianya 1, wanitanya 2. Yang ketiga, prianya 2, wanitanya 1. Kalau prianya 3, nggak boleh. Karena disebutkan di soal bahwa maksimal 2 orang. Nah, untuk menghitung ini, maka kita hitung dengan menggunakan kombinasi. Jadi kalau 0 pria, prianya ada 4. Berarti 4C0 dikali 3 wanita, wanitanya 5. 5C3. Ditambah
1 pria 4C1 dikali 2 wanita 5C2. 2 pria 4C2 dikali wanitanya 1 5C1. Kita hitung dengan menggunakan kombinasi ya. 4C0 1, 5C3 10, 4C1 4, 5C2 10, 4C2 6, 5C1 5. Kita kalikan, dijumlahkan, maka dapat 80. Jadi X-nya 80, Y-nya 50. Gedean yang X, maka X-nya lebih dari Y. Kita lihat optionnya. Optionnya adalah A. X lebih dari Y. Kita lanjut ke nomor 73. Semua nilai X yang memenuhi X plus 1 dikali X plus 2 lebih dari sama dengan X plus 2 adalah pilihannya A. X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 1. B. X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 2. C. X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 0. D. X diantara min 1 sampai 1. E. X diantara min 2 sampai 0. Baiklah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus kalikan dulu X plus 1 dengan X plus 2. Kalau kita kalikan menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Lebih dari sama dengan X plus 2. X plus 2-nya pindahin ke kiri jadi kurang kan? X plus 2 ditambah 2X. Kemudian kita faktorkan. Jadi X buka kurung X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Didapat X-nya 0, X yang kedua min 2. Karena X plus 2 pindah ruas jadi min 2. Kemudian kita tes saja di salah satu titik. Misalnya titik 1, angka 1. Ketika kita tes kan jadi negatif. Kiri kanannya positif. Karena lebih dari 0, maka yang diambil yang positif. Jadi gambarnya kiri dan kanan. Artinya kalau kiri kanan pakai A atau. Karena soalnya pakai sama dengan, jawabannya harus pakai sama dengan. Maka jawabannya adalah yang C. Yaitu X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 0. Kita ke soal nomor 74. Jika F adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik negatif 1,0, 2,0, dan 0,2, maka nilai F7 adalah A. Negatif 8, B. Negatif 16, C. Negatif 24, D. Negatif 32, dan E. Negatif 40. Sahabat ajarin, mari kita bahas soal nomor 74. Fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Pertama ada titik negatif 1,0. Kita substitusi. X-nya min 1. Maka didapat A min B tambah C sama dengan 0. Kemudian titik 2,0. Sama disubstitusi. Dapat 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Yang terakhir titik 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Maka didapat C-nya sama dengan 2. Persamaan 1 dengan persamaan 2 kita eliminasi. Didapat A min 1, B 1. Maka fungsi kuadratnya adalah negatif X kuadrat ditambah X ditambah 2. Maka ketika ditanya F7 kita ganti X-nya sama 7. Berarti didapat negatif 49 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan negatif 40. Maka jawabannya adalah E, negatif 40. Kita lanjut ke nomor 75. Lihat, soal ini adalah soal tentang deret. 6, 18, 15, 5, 15, 12, 4, titik-titik.
Jawabannya berapa? A 11, B 12, C 13, D 14, E 15. Baiklah, coba kita lihat. Dari 6 ke 18 dikali 3. 18 ke 15 dikurangi 3. 15 ke 5 dibagi 3. 5 ke 15 dikali 3. 15 ke 12 dikurangi 3. 12 ke 14 dibagi 3. Lihat polanya. Dikali 3 dikurang 3 dibagi 3. Dikali 3 dikurang 3 dibagi 3. Berarti berikutnya adalah dikali 3. Maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Jawabannya adalah B, yaitu 12. Soal nomor 76. Soal tentang deret. 0,80, 1,20, 1,60, dan seterusnya sampai 4,00. Pilihannya adalah A 2,6, B 2,7, C 2,8, D 2,9, dan E 3,0. Nah, untuk menjawab soal ini yang paling mudah, komanya nggak usah diikutkan, kita kali 100 aja dulu. Jadi 0,80 jadi 80, 120, 160, 200, 240, dan seterusnya. Untuk ngisi titik-titik gimana? Coba kita lihat, 80 ke 120 ditambah 40. 120 ke 160 ditambah 40. Ya udah, jadi semuanya ditambah 40. Jadi jawabannya adalah 240 ditambah 40 sama dengan 280. Kemudian kita kembalikan lagi dibagi 100. Maka didapat 2,80. Jadi untuk soal ini catatannya adalah komanya dihilangkan dulu, dibuat bulat aja. Jadi lebih mudah ya dibanding kita menghitung koma-koma. Maka jawabannya adalah 2,80. Kita lihat optionnya. Optionnya adalah C, 2,80. Kita lanjutkan ke soal nomor 77. Perhatikan diagram batang berikut. Diagram ini memperlihatkan frekuensi kumulatif hasil tes matematik siswa kelas 12. Maka persentase siswa yang memperoleh nilai 7 adalah A 12%, B 15%, C 20%, D 22%, E 80%. Sahabat Ajarin, bagaimana cara menjawab soal nomor 77? Ingat, di sana ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi yang ditambahkan. Jadi yang mendapat nilai 7 sebenarnya adalah, coba kita lihat yang diagramnya 7. Kita tarik ke samping maka didapat 18. Kemudian yang nilainya 6 berapa? Ada 15. Maka yang mendapat nilai 7 adalah 18 dikurangi 15. Jadi 3 orang. Maka presentasinya 3 dibagi jumlah seluruhnya, tinggal kita lihat yang di nilai 10. Kan ada 25, itu jumlah keseluruhannya. Jadi dikumulatifkan. Kalau kita buat tabel ke samping nanti bisa kita lihat kumulatifnya. Maka presentasinya adalah 3 dibagi 25 dikali 100%. Sama dengan 12%. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A, yaitu 12%. Kita lanjut ke nomor 78. Ini soal tentang himpunan. Dalam sekelompok orang terdapat 15 anak perempuan berusia kurang dari 5 tahun. Dinamakan himpunan A, dan 22 anak laki-laki berusia kurang dari 5 tahun dinamakan kelompok B. Jika dalam kelompok tersebut terdapat 50 orang, diagram Venn yang menggambarkan kelompok tersebut adalah, coba pilihannya lihat, A, B, C, D. Sahabat Ajarin,
Bagaimana kita membahas soal nomor 78? Perhatikan soal. Di dalam soal tidak ada irisan antara A dan B. Jadi gambarnya jelas tidak beririsan. Kemudian kita cari yang di luar himpunan, artinya yang tidak termasuk himpunan A dan tidak termasuk himpunan B. Kan jumlahnya ada 50 orang. Dikurang A 15, dikurang himpunan B 22, sisanya 13. Jadi kita lihat optionnya, pilihannya A, B, C, D. Maka yang A 15, yang B-nya 22, kemudian yang di luarnya, yang di luar itu yang tidak termasuk A dan B ada 13. Maka kita lihat optionnya. Optionnya adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 79. Gradien garis yang melalui titik 2,3 dan 6,2 adalah A. Negatif 4, B. Negatif 1/4, C. 1/4, D. 4, E. Tidak ada jawaban. Sahabat ajarin, soal tentang gradien yang melalui dua titik dapat kita selesaikan dengan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Anggap yang pertama X1 dan Y1. Yang kedua X2 dan Y2. Kita masukkan angkanya, maka Y2 dikurang Y1, 2 dikurang 3 dibagi X2 dikurang X1, 6 dikurang 2. Sama dengan 2 dikurang 3 minus 1, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya negatif 1/4. Coba kita lihat optionnya. Optionnya adalah B, yaitu negatif 1/4. Kita selesaikan nomor 80. Soalnya adalah sudut-sudut segitiga pada gambar berikut berada di pusat lingkaran yang diameternya sama. Coba lihat gambar. Jika keliling segitiga sama dengan 12, maka keliling satu lingkaran adalah berapa? Pilihannya A 6V, B 2V, C 4V, D V, dan E 3V. Sahabat ajarin, mari kita bahas soal ini. Segitiga sama sisi dengan keliling 12, maka sisinya adalah 12 dibagi 3. Pasti sama karena sama sisi. Sama dengan 4. Perhatikan gambar, di situ jelas jari-jarinya adalah 2. Jadi jari-jari lingkarannya adalah 2. Maka tinggal kita hitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya bisa 2VR, bisa VD. Kalau kita pakai VD, V dikali diameternya 4. Maka sama dengan 4V. Kita lihat optionnya. Optionnya adalah C, yaitu 4V.